Bagaimanakah yang dikatakan adil dalam memberikan nafkah bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu? Ini kelihatannya butuh pelajaran lanjutan kan gitu. Bolehkah istri pertama meminta nafkah yang lebih besar karena kebutuhan anak-anak yang sudah besar? Baik. Adil dalam memberi nafkah tentunya yang namanya adil itu kan tidak mesti sama. Ya. Adil itu bukan berarti harus sama. Tapi yang namanya adil itu adalah wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ya, kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah ini yang satu istri pertama anaknya 5 wis gede-gede, ya. Yang satu belum punya anak, masih pengantin baru. Masa yang ini dikasih 100.000, yang ini juga dikasih 100.000. Ya beda lah. Ya, masing-masing diberi sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Adil di dalam pemberian itu bukan berarti harus sama. Ya. Nah, nominalnya bisa jadi beda. Ini 100.000, ini misalnya berapa puluh ribu. Tapi apa yang kita berikan dari 100.000 itu cukup untuk dia. Makan ya 3 kali sehari dengan beras harga 7.000 sekilo, ya kan? Terus dengan daging ayam, tambahan tempe sama grek misalnya. Yang lain juga begitu. Ya. Jangan yang satu diberi makan ayam, yang satu diberi makan grek. Itu tidak adil namanya. Ya. Nominal bisa jadi beda, tapi apa yang dimakan apa? Sama. Itu keadilan. Baik. Jadi sesuai masing-masing dengan kebutuhannya. Ya. Nah, wadisidin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadilan dalam nafkah. Bolehkah istri pertama meminta nafkah yang lebih besar karena kebutuhan anak-anak yang sudah besar? Iya. Ya, seperti yang kita telah jelaskan tadi, masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi masing-masing diberikan ya dengan bentuk yang sama. Walaupun dari sisi kuantitas beda, tapi kualitasnya sama. Barakallahu fiik. Sampai batasan mana seorang istri itu boleh keluar rumah? Seorang istri, hukum asalnya wanita itu adalah berada di rumah-rumah mereka. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna, ya, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan mereka boleh keluar seperti yang dijelaskan tadi dengan seizin suaminya. Dan untuk perkara-perkara yang dibutuhkan. Untuk perkara-perkara yang dibutuhkan. Dan mempersedikit keluar rumah itu lebih baik. Kalau nggak butuh jangan keluarlah, jangan suka keluyuban. Ya walaupun pakai cadar, ya, kemudian menutup aurat dan tidak safar, ya, tapi jangan suka keluar rumah kalau tidak ada kebutuhannya. Hanya sekedar jalan-jalan saja, wira-wiri, mundar-mandir. Ya. Hanya sekedar ingin cari misalnya dengan alasan cari angin segar. Atau ingin cuci mata dan lain sebagainya. Walaupun cuci matanya bukan yang haram, ya sebaiknya dalam rumah lah. Ya. Keluar rumah itu demi suatu kebutuhan. Karena hukum asalnya seorang wanita berada di mana? Di dalam rumah itu yang paling terbaik. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan dikira kalau seorang wanita keluar dari rumah dengan memakai hijab kemudian tidak ada fitnah, tetap ada fitnahnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan." Ya, kalau wanita itu sudah keluar rumah, maka dia akan disertai oleh syaitan. Tetap ada fitnahnya.
Walaupun pakai hijab. Oh, tidak mungkin ada orang yang tertarik, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Ya, tetap aja ada fitnahnya. Makanya sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwa wanita ketika keluar rumahnya memakai pakaian yang sama sekali tidak mengundang perhatian laki-laki dan tidak menarik syahwatnya. Nah, pakaian yang biasa lah, yang tidak ada nilai keindahan di dalamnya. Kalau ada nilai keindahan di dalamnya, ini akan mengundang perhatian dan menarik bagi lawan jenis. Nah, karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini memang butuh pencermatan yang lebih dalam. Baik. Subhanallah. Bagaimana caranya untuk mengusahakan perbaikan bagi wanita sebagai istri, perbaikan bagi kita sebagai istri supaya lebih baik, kelihatan menarik, sedangkan itu perlu biaya. Dan mengingat kebutuhan banyak penghasil, dan mengingat juga kebutuhan sangat banyak, penghasilan juga pas-pasan. Apakah bijaksana bila kita mendahulukan kepentingan ini, yaitu memperbagus diri, dibandingkan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan istri sudah berusaha mencari tambahan penghasilan sendiri? Waduh, repot ya. Tampil cantik tapi lapar. Repot juga itu kalau begitu. Ya, tetaplah yang dikedepankan adalah yang lebih utama kan gitu, yang lebih penting. Tetap al-aham. Ya. Yang lebih penting, kemudian yang penting berikutnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Artinya cantik tapi lapar kan gitu. Ya. Dan cantik itu nggak mesti harus biaya. Sebenarnya kalau wanita itu pandai untuk mengolah dirinya, ya, memaksimalkan apa yang ada, tidak butuh biaya besar. Ya, tidak butuh biaya besar. Ya, seperti misalnya bersih. Ya. Bersih itu kan nggak mesti harus sesuatu yang wah, gitu ya. Ya, walaupun pakai sabun jit gitu kan. Ya. Yang penting bersih, kemudian rapi, ya kan? Kemudian dengan penampilan yang memberikan daya tarik kepada suami. Al-muhim, ya. Ini hanya masalah bagaimana dia memanage saja. Nah, dan tampil cantik tidak mesti biaya besar. Nah, barakallahu fikum. Dan pada prinsipnya al-aham. Yang lebih penting, kemudian yang penting berikutnya. Baik. Dan sang suami pun harus tahu diri, kan gitu. Itu yang paling penting. Suami juga harus tahu diri. Ya, kehidupannya pas-pasan. Kalau kemudian istrinya nggak bedaan, gitu kan? Atau istrinya nggak pakai minyak wangi, ya jangan protes lah. Kan kamu nggak bisa beliin, kan gitu. Ya, sehingga nggak usah protes. Nah, oleh karena itu saling pengertian lah, saling pengertian. Oh iya. Bolehkah istri tetap mau ikut kegiatan di sekolah karena sebagai pengajar, akan tetapi suami tidak mengizinkan karena banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan? Ya kalau secara syar'inya, kalau suami melarangnya, dia harus ikut suami, karena di situ mengandung hak suami yang harus dia layani. Kan sudah kita katakan tadi bahwa dia melayani suaminya, mengurus urusan rumahnya adalah perkara yang wajib. Ya. Nah, kalau suaminya ingin untuk dia konsentrasi melayani suaminya, mengurus rumahnya, ya, dan memintanya untuk keluar dari kegiatan-kegiatan lain,
apapun itu, maka dia harus mengikuti. Wajib bagi dia untuk mengikuti suaminya. Dan bagi suami, kalau dia tahu memang istrinya punya kemampuan lebih, ya, kemudian punya keahlian untuk memanage antara urusan keluarganya dengan urusan kegiatan yang lain, ya. Kalau ada pintu kebaikan yang bisa digapai oleh istrinya selain melayani dirinya, ya, sebaiknya jangan dia halangi. Suami yang baik akan membuka pintu kebaikan bagi istrinya. Semua ini membutuhkan kepada dua belah pihak saling mendukung dan menguatkan. Baik. Bolehkah membebankan pekerjaan rumah pada suami dengan alasan padatnya jadwal kegiatan di luar rumah? Nah, ini yang lantas apa bedanya dengan wanita kadir kan? Ya. Suaminya yang nyuci, suaminya ngurus anak, suaminya masak, sementara dia pagi-pagi sudah berangkat. Ini yang sebenarnya kondisinya terbalik. Bukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ya, terus sebaliknya. An-nisa qawwamuna 'alan rijal. Allah musta'an. Baik. Apabila seorang suami yang berbisnis tiap pulang hari-harinya di rumah selalu ber-HP. Seakan-akan hatinya lebih utama daripada ini. Subhanallah. Bahkan sampai pada saat makan pun berhenti karena ada telepon. Sampai sang istri tidak merasa nyaman. Yang ingin anak tanyakan, bolehkah hal itu? Ya. Berarti hatinya harus dibuang. Ya jangan sampai lah. Ya, jangan sampai. Itu yang saya katakan tadi. Wa'ashiruhunna. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik. Ya ada saatnya kita harus bercengkrama, bersendau gurau, meluangkan waktu untuk memberikan kenyamanan, ketentraman kepada istri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah kalau HP terus yang dipegang, yang dilihat, yang diotak-atik, istri tertitipkan, ya dia merasa HP itu sudah menjadi istri kedua. Ya, bahkan lebih berat daripada istri kedua. Istri kedua nggak bisa dibawa kemana-mana, HP dalam kantong kan begitu. Hah? Ya jangan sampai. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya tanggung jawab kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergauli mereka dengan cara yang baik. Ya. Mereka para wanita, para istri itu juga manusia biasa yang punya perasaan, yang ingin diperhatikan, yang ingin diberi kenyamanan. Apalagi para wanita itu ya, adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah. Ya, dia butuh kepada perhatianmu. Nah, biasanya suami-suami yang seperti ini suami-suami yang sudah mulai bosan sama istrinya. Sehingga ada sesuatu yang lain mengalihkan perhatian. Nah, oleh karena itu dari dua belah pihak harus memperbaiki hubungan. Ya, biasanya suami mencari kesenangan lain itu karena istrinya tidak lagi menyenangkan buatnya. Sebagaimana ya, sang istri juga harus melihat kondisi suaminya kalau sudah mulai berpaling, sudah mulai tidak lagi tertarik, sudah mulai tidak lagi seperti ketika bulan madu kan gitu. Ya, dia harus perhatian kok, berarti saya ada yang kurang. Jadi dua belah pihak harus memperbaiki diri. Suami ya diminta untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergauli mereka dengan cara yang baik. Para istri itu pergauli dengan cara yang baik. Itu dari pihak suami. Ya, harus dia rubah sikapnya, jangan begitu. Dari istri juga tidak boleh santai-santai saja. Kan tadi sudah kita sebutkan pelajarannya di mana seorang istri yang cerdas, yang pintar, kalau dia melihat suaminya tidak lagi tertarik pada dirinya, berarti ada sesuatu yang kurang. Dia hendaknya memperindah diri, mempercantik diri, terutama akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, bicaranya. Ya. Maka insya Allah suaminya akan kembali tertarik kepadanya. Ya. Nah, buat suasana yang hangat lagi seperti pengantin baru dulu.
Nah kalau tiap hari istri nggak pernah bersolek, ya, yang dilihat oleh suaminya selalu dalam pakaian habis masak, ya kan, habis bersihin rumah, rambutnya juga jarang disisir, jarang pakai minyak wangi, ya. Yang ada selalu teriak-teriak, ya. Bahkan juga suaminya diteriakin kan gitu. Ya mana? Ya suaminya akan mencari kesenangan yang lain. Ya terserah kamu deh. Aku punya gantinya sekarang HP kan gitu. Ya, maka suami harus mempergauli istri dengan baik. Istri juga harus menarik perhatian suami. Dengan cara apa? Memperindah diri, memperbaiki diri. Baik secara lahiriah maupun batiniah. Nah. Ustaz, ana pernah baca bahwa, ini perhatikan ini, laki-laki yang beristri 2 lebih utama daripada laki-laki yang beristri 1. Laki-laki yang beristri 3 lebih utama daripada laki-laki yang beristri 2. Begitu juga laki-laki yang beristri 4 lebih utama daripada laki-laki yang beristri 3. Maka di antara kalian yang paling utama yang banyak istrinya. Benarkah itu? Hadis atau perkataan sahabat yang membuat anak ingin berpoligami ta'addud. Jazakallahu khairan. Ini sebetulnya pembahasan lanjutan ya. Ya ada riwayat asar dari Ibn Abbas ya. Dalam riwayat Al-Bukhari. Riwayatnya sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Ibn Abbas menyatakan khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak wanita, paling banyak istri. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan agama, kan gitu. Ya, kalau sekedar banyak istri saja ya nggak bisa dong, kan gitu. Nah, banyak istri ya harus diimbangi dengan agama. Ya. Dan seorang laki-laki yang soleh ketika dia memperbanyak istrinya itu ada tujuan. Ada tujuan-tujuan mulia yang akan dia capai dengan itu. Bukan hanya sekedar memuaskan syahwat saja. Di antaranya, bahwa dengan dia memperbanyak istri, dia akan semakin menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Orang yang lebih banyak istrinya itu dengan niat apa? Dia lebih suci, lebih terjaga. Sehingga tidak gampang melihat kepada yang haram. Tidak gampang tertarik kepada yang haram. Karena dia punya. Untuk apa sama dia yang haram? Dia punya yang halal 4. Kan gitu. Kemudian diantaranya memperbanyak keturunan. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat kelak di hadapan para umat. Ya. Kemudian di antara tujuannya memperluas hubungan kekeluargaan, persaudaraan. Ya, dan tentunya ini memberikan kekuatan di dalam hal nasab. Ya. Demikian pula maslahat-maslahat yang lain. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari menyebutkan ada sekitar 9 hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri banyak. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, wajar apabila kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan khairukum ahsanukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, adalah orang yang paling banyak wanitanya. Oleh karena itu memperbanyak istri itu baik. Bahkan sebaik-baik kalian adalah yang banyak istrinya. Tapi tidak titik sampai di situ. Orang yang ingin menjadi yang terbaik di antara kaum muslimin karena banyak istrinya, dia harus tahu bagaimana kalau dia punya istri banyak. Artinya apa? Dia harus punya ilmunya. Ya.
Jangan sampai punya istri banyak, dosanya juga banyak kan. Tidak akan menjadi orang yang paling terbaik. Maka ya memperbanyak istri dengan memperbanyak ilmunya dulu, ya. Ilmu dia pelajari apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin mempunyai istri lebih daripada satu. Apa saja kewajibannya, apa saja yang harus dia lakukan, apa saja yang harus dia hindarkan. Ini penting sekali. Ya, banyak ikhwan ataupun banyak dari kalangan muslimin yang melakukan ta'addud dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmunya. Dia hanya punya satu semangat, mengamalkan sunnah. Ya, tapi dia tidak tahu apa yang sunnah dalam ta'addud itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam at-ta'addud. Nah, sehingga ada yang sehari nikah cerai, sebulan nikah cerai, 2 bulan nikah cerai, 3 bulan nikah cerai, dan selanjutnya. Nah, karena tidak gampang ya punya istri lebih dari satu, karena tanggung jawabnya akan lebih besar. Ya, kalau punya istri satu saja kamu mumet, nggak usah mikir punya istri 2. Ya, nanti tambah umat. Kalau kamu sudah bahagia dengan istri satu ya sudahlah. Yang penting kan bahagia. Ya. Khawatir kamu kalau punya istri 2 nanti tambah umat. Tapi bagi yang bisa, yang mampu, ya masing-masing orang ukur dirinya kan gitu. Dia persiapkan dari sisi finansialnya, dia persiapkan dari sisi ilmunya, ya. Dan ternyata memang dia perhitungkan, insya Allah dia mampu. Dia doa sama Allah, minta kekuatan dari Allah, ya. Maka dia melakukan ta'addud. Istrinya tambah 1, 2, tambah 1 lagi jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4. Masya Allah, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak wanitanya. Oh iya. Jadi tidak boleh hulu, ya bersikap hulu berlebihan dalam hal ini. Artinya sembrono di dalam melakukan ta'addud. Ya. Sebagaimana tidak boleh juga tafrid ataupun jafa, ya, memusuhi perbuatan ta'addud. Dia harus pertengahan. Khairul umur awsatuha. Ya, sebaik-baik perkara itu selalu yang pertengahannya. Antara berlebihan dengan sikap mengabaikan. Oh iya, barakallahu fikum. Nah, biasanya kalau bicara ta'addud yang senang itu ikhwan, yang cemberut itu ikhwan. Kan gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau mereka mencermati dengan baik, ya, tidak perlu ada yang cemberut dan tidak perlu ada yang terlalu berlebihan dalam kesenangan. Ya, karena masing-masing ada tanggung jawabnya dan harus dilakukan dengan penuh keadilan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian tidak mampu adil, maka satu saja, kalau enggak ya sama juga. Nah, barakallahu fiik. Bolehkah, apakah hukum akad nikah itu sama dengan jual beli saat membayar mahar? Maksudnya bagaimana? Ya, akad nikah itu kan isinya nanti bahwa aku nikahkan kamu dengan fulana, ya, bintu fulan dengan mahar sekian kan gitu. Disebutkan sekalian ya. Dibayar tunai atau dibayar hutang. Itu kan disebutkan nanti. Kemudian yang si lelaki akan mengatakan, ya aku terima nikahnya dengan mahar sekian. Aku terima nikahnya fulana bintu fulan dengan mahar sekian-sekian. Tunai ataupun hutang. Baik. Bolehkah akad nikah itu dilakukan di dalam masjid? Ya boleh saja. Saya tidak tahu ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Sebaik-baik dari kalian adalah yang baik terhadap keluarga dan saya yang terbaik terhadap keluarga. Apakah makna hadis di atas bisa dijadikan tolak ukur bagi kita? Jika kita baik terhadap keluarga, maka kita akan baik terhadap orang lain, atau makna sebaliknya? Nah, ya orang yang terbaik dari kalangan mukminin adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. yakni dia memiliki derajat atau keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Taala. Karena dengan dia berbuat baik kepada keluarganya,
dia menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, apa-apa yang menjadi keharusannya, sehingga dia punya nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya itu sifatnya intens, selalu, tiap hari, dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Kalau dia berhasil menunaikan apa-apa yang Allah ajarkan kepadanya, dia punya nilai di sisi Allah. Sebaliknya orang yang mengabaikannya, dia punya dosa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Karena dia mempunyai tingkat kemuliaan, meraih dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum bagi akhwat yang mengendarai motor? Mohon nasihat Ustaz, mengingat banyak permasalahan yang akan timbul jika akhwat mengendarai motor. Ya, memang para akhwat ataupun ummahat yang mengendarai motor, dia harus hati-hati terhadap auratnya. Bagaimana hati-hati terhadap auratnya? Karena ummahat ataupun akhwat yang mengendarai motor tak jarang karena terpaan angin, jilbabnya itu menjadi melekat dan membentuk tubuhnya, membentuk bagian dada depannya, sehingga tidak lagi menutup aurat. Sehingga tidak lagi menutup aurat. Ini yang perlu dia perhatikan. Dan hendaknya dia mengendarainya dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai dia mencelakai dirinya sendiri. Baik. Dan ini memang butuh untuk ditanyakan kepada para ulama mengenai masalah yang ada di kita, yaitu para wanita mengendarai motor. Sebab ini perkara penting. Kalau di Saudi sana banyak ulama yang berfatwa tidak bolehnya wanita menyetir mobil. Nah, kita bukan mobil itu kan lebih tertutup. Kita ini mengendarai motor. Ya, kita tanyakan lagi insyaallah apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berbicara dengan perempuan yang bukan mahram, baik di telepon atau bicara langsung? Ya boleh saja. Boleh bicara di telepon ataupun bicara secara langsung, tetapi menjaga ketentuan-ketentuan syariat. Dalam perkara yang penting, yang perlu, yang tidak menimbulkan syahwat. Kemudian si wanita jangan sampai kalimatnya ataupun suaranya dilemah lembutkan yang mengundang syahwat. Hendaklah dia berbicara seperlunya, sepentingnya, dengan suara yang tidak lemah gemulai yang mengundang syahwat. Tapi bukan berarti juga dia membentak-bentak. Cepat ya, jangan sebagian apa berlebihan, sehingga bicara kepada yang lain itu atau kepada ikhwan secara membentak-bentak, itu juga tidak. Semuanya pertengahan. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Tidak lemah gemulai yang akan menimbulkan fitnah syahwat, dan tidak pula berbicara yang kasar dengan suara yang tinggi. Di antara itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap seorang suami apabila istri tidak mau memuliakan keluarga suami? Ya, hendaknya sang suami mendidik istrinya, memberikan pelajaran kepada istrinya, memberikan pengarahan. Sebatas mana sang istri tidak mau memuliakan keluarga suami? Tentunya hal ini adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang istri. Karena seorang istri punya
keharusan untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan kepada keluarga suami. Sebagaimana keluarga suami juga harus menyambungkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga istri. Yang diistilahkan dengan apa? Silaturrahim. Ya, silaturrahim itu artinya menyambungkan hubungan kekerabatan. Baik suami kepada keluarga istri atau istri kepada keluarga suami. Walaupun bagi suami keluarga istri itu bukan kerabatnya, tetapi dia membantu istri untuk memuliakan kerabatnya. Sebagaimana istri juga membantu suami untuk memuliakan kerabatnya. Ini termasuk dalam bab firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana dengan seorang istri yang ketika diajak berhubungan selalu beralasan capek? Wanita yang apabila diajak berhubungan oleh suaminya dan dia menolaknya dalam keadaan dia tidak punya uzur, maka dia dilaknat sampai pagi hari. Kita belum sebutkan pembahasan ini, tapi demikian disebutkan dalam beberapa riwayat. Dia terlaknat sampai di pagi hari atau dalam sebagian riwayat sampai suaminya ridha. Ya. Sehingga dalam keadaan apapun dia hendaknya menunaikan ajakan suaminya, kecuali apabila dia menunaikan ajakan suaminya itu akan menimbulkan madarat kepadanya. Misalnya, kalau dia tunaikan ajakan suaminya itu akan mengakibatkan dia jadi sakit. Ini ya, tapi dia punya uzur. Capeknya itu sudah capek yang tidak bisa ditolerir. Capek yang memang akan memudaratkan kepada dia kalau dia tunaikan ajakan suaminya. Ini dia punya uzur. Tapi kalau hanya sekedar capek biasa, ya wah. Ya. Begitu memang seorang istri. Ya. Karena besarnya keutamaan dan kemuliaan seorang suami serta haknya seorang suami. Ya. Nah, dan bagi seorang suami ya harus tahulah kondisi istrinya. Kalau dia memang capek, ya kamu sabarlah. Kan gitu. Dan juga kamu harus lihat, ya, kita harus lihat apa sebab yang selalu membuat dia sakit. Oh ternyata anaknya banyak, ya kan? Anaknya sekian. Bekerja dari pagi sampai malam gak henti-hentinya karena anaknya masih kecil-kecil. Ya, sementara kamu tidak pernah memberikan bantuan atau solusi yang bisa memberikan kelonggaran untuknya, ya wajarlah. Ya jangan dia saja yang kamu salahkan. Makanya saya katakan harus dari dua belah pihak. Ya. Jadi suami harus mengerti kondisi istrinya dan istri harus memuliakan dan mentaati suaminya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau setiap waktu dia capek, ya berarti ada alasannya ini, kan gitu. Ya, harus dicari sebabnya supaya dia jangan selalu capek. Baik. Dan bagi istri tidak pantas untuk dia menolak suaminya kecuali kalau dia mempunyai uzur yang akan membahayakan dirinya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkati kita, memberkati istri-istri kita, memberkati anak-anak keturunan kita, dan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.